Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ahmad Talkis dengan NIM 221135147 di kelas PGSDC. Kali ini saya ingin sedikit memaparkan tentang jurnal refleksi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, yang pertama, review pengalaman belajar. Nah, dalam mata kuliah ini saya mendapatkan berbagai pengalaman yang beragam dan bermakna. Dari mulai dari diri mempelajari teori belajar dan motivasi belajar anak, kemudian teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional, sosial konteks, kemudian profiling peserta didik, kerangka strategi pembelajaran, pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment, kemudian lesson planning atau bisa disebut RPP, kemudian penyusunan, evaluasi, dan refleksi. Nah, dari berbagai pengalaman tersebut saya dapat lebih mendalami dan mengetahui bahwasanya belajar mengajar merupakan proses yang penting dalam pendidikan. Pada dunia pendidikan dan pengajaran, yang menjadi fokus adalah peserta didiknya. Sebagai seorang calon pendidik atau guru, perlu mempelajari dan memahami baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Nah, refleksi pengalaman belajar pada topik yang saya pilih. Mengapa topik ini penting? Ya, saya merasa topik 3 yang perlu saya dalami lebih lanjut dikarenakan penting bagi saya sebagai calon pendidik harus mampu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas. Nah, suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didik. Nah, pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajarannya. Nah, kemudian bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut? Saya mempelajari mata kuliah tersebut dengan pertama, membuat checklist terlebih dahulu tentang pemenuhan tugas-tugas yang diberikan. Nah, setelah itu saya membuat jadwal untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan, namun tetap memodifikasi sekiranya terdapat waktu-waktu luang yang saya punya akan saya pergunakan semaksimal mungkin. Melalui alur merdeka ini saya lakukan mulai dari diri, di mana saya menjawab setiap tugas dengan pandangan-pandangan awal saya sebelum mempelajari eksplorasi konsep. Kemudian pada tahap eksplorasi konsep saya belajar dari materi yang diberikan, kemudian belajar juga dari sudut pandang teman-teman dalam mengungkapkan pendapatnya, sehingga mempunyai gambaran yang lebih mendalam tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, dalam ruang kolaborasi saya juga dapat bekerja sama dengan kelompok untuk saling sharing dan memecahkan masalah serta mencari solusi bersama setiap tugas yang diberikan. Selanjutnya pada demonstrasi kontekstual saya memberikan tentang panduan. Nah, di sini di topik 3 saya membuat panduan observasi. Kemudian dalam elaborasi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana belum saya ketahui atau hal baru yang ingin saya lebih dalami. Kemudian pada koneksi antar materi saya merangkum seluruh materi yang diberikan, kemudian mengaitkan materi tersebut dengan mata kuliah lain, serta saya kaitkan pada kehidupan sehari-hari maupun praktek mengajar yang akan saya lakukan. Nah, dan terakhir pada aksi nyata saya membuat strategi pembelajaran yang akan saya implementasikan
pada praktek mengajar lapangan. Dari kegiatan yang saya lakukan, kemudian melihat kesibukan serta terhadap tugas mata kuliah yang lain, maka hal ini dapat efektif untuk dilakukan sehingga tugas-tugas dapat terkumpul sesuai batas waktu yang diberikan dan mendapatkan hasil yang optimal tentunya. Kemudian, apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik ini sangat penting bagi saya? Menurut saya penting sekali implementasi pembelajaran tersebut untuk saya. Gunanya adalah menambah wawasan saya terkait pengetahuan baru yang saya dapatkan dalam konteks di sini memahami karakteristik peserta didik merupakan modal guru yang profesional untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang berlangsung secara efektif dengan menyiapkan segala perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, dalam analisis artefak pembelajaran, di sini terdapat 3 yang saya jabarkan. Yang pertama pada demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, saya membuat panduan observasi. Ya, bisa dilihat seperti ini ya. Untuk kelas 2 di SD Kanisius Kembaran, di mana merupakan tempat PPL ke-1 bertujuan untuk mengenali dan memahami karakteristik peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut guna sebagai data awal dalam penyusunan strategi pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Nah, pada koneksi antar materi di topik 3 saya memaparkan tentang gambaran karakteristik peserta didik pada kelas 2 di SD Kanisius Kembaran. Bisa dilihat dari unsur etnik, kultural, sosial, dan minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, sampai dengan perkembangan motorik untuk sebagai bahan dalam pembuatan lesson plan atau RPP pada aksi nyata. Nah, kemudian pada aksi nyata di sini tentunya membuat lesson plan atau RPP untuk kelas 2 tentunya di SD Kanisius Kembaran dengan tema hidup bersih dan sehat. Dalam hal ini saya mencoba mengimplementasikan aspek-aspek dan prinsip dalam pembuatan lesson plan dengan melihat hasil observasi yang telah dilakukan sehingga dapat menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Nah, pembelajaran yang bermakna atau good practice di sini makna yang didapat melalui pengalaman belajar pada mata kuliah ini adalah penting sebagai guru untuk dapat memahami karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik sehingga dapat menyusun pembelajaran yang efektif yang berpihak pada peserta didik. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.